Sahabat, pernahkah kita merasa bulan-bulan Hijriah berlalu begitu saja tanpa ada yang benar-benar kita maknai? Bulan berganti, hari berganti, tapi amalan kita masih begitu-begitu saja. Nah, tahukah sahabat, ada satu bulan yang sangat istimewa, bulan yang di dalamnya lahir manusia paling mulia, kekasih Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan itu adalah Rabiul Awal. Pertanyaannya, sudahkah kita mengisinya dengan amalan yang diridhoi Allah dan dicintai Rasulnya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, kita masih dipertemukan kembali di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dipanjangkan umurnya, dan semoga kita tidak mati kecuali mati dalam keadaan husnul khatimah, beriman dalam Islam. Dan jangan lupa sahabat, tuliskan sholawat di kolom komentar. Insya Allah ini menjadi bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita kelak mendapatkan syafaat beliau di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Oborpedia yang dirahmati Allah, Rabiul Awal adalah bulan ketiga dalam kalender Hijriah. Bulan ini begitu istimewa karena di dalamnya terjadi peristiwa-peristiwa besar. Lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah, bahkan wafatnya beliau pun terjadi di bulan ini. Pertanyaannya, bagaimana seharusnya kita memaknai bulan ini? Jangan sampai hanya kita tahu ceritanya tapi tidak mengambil hikmahnya. Oleh karena itu, mari kita bahas 5 amalan yang bisa kita lakukan di bulan Rabiul Awal agar bulan ini tidak berlalu begitu saja. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tuliskan doa atau hajat sahabat di kolom komentar. Insya Allah kita doakan bersama, sebab doa yang diaminkan 40 orang insya Allah lebih mudah dikabulkan. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat, mari kita mulai satu persatu. Apa saja amalan di bulan Rabiul Awal yang penuh keberkahan ini? Yang pertama, memperbanyak sholawat. Sahabat yang dirahmati Allah, amalan yang pertama adalah memperbanyak sholawat, karena bulan ini adalah bulan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sholawat menjadi tanda cinta kita kepada beliau. Rasulullah pernah bersabda bahwa siapa yang banyak bersolawat kepadanya, maka akan paling dekat dengan beliau di hari kiamat. Solawat yang bisa kita baca adalah solawat Ibrahimiyah yang berbunyi, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim
wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidun Majid. Yang artinya, ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan keluarganya sebagaimana Engkau telah limpahkan rahmat kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya. Limpahkan pula keberkahan kepada Nabi Muhammad dan keluarganya sebagaimana Engkau telah limpahkan keberkahan kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya. Sesungguhnya Engkau maha terpuji lagi maha mulia. Yang kedua, mengingat kisah kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat, amalan kedua adalah mengingat kisah kelahiran Rasulullah. Lahirnya beliau bukan sekedar sejarah, tapi bukti cinta Allah kepada kita. Karena dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah mengutus rahmat bagi seluruh alam. Allah berfirman di dalam ayat Al-Quran, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Yang artinya, dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Quran Surat Al-Anbiya ayat 107. Maka membaca sirah Nabi, mengingat perjuangan beliau dan merayakan kelahirannya dengan syukur adalah bentuk cinta yang nyata. Amalan yang ketiga adalah bersedekah. Amalan yang ketiga adalah bersedekah. Sedekah adalah amalan yang bisa dilakukan kapan saja, termasuk di bulan Rabiul Awal. Bahkan Rasulullah sendiri mengingatkan bahwa sedekah tidak akan membuat harta kita berkurang, melainkan bertambah keberkahannya. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma'asana abdus shadaqata illa ahsana Allahu azza wa jalal khilafata ala tarkatihi." Yang artinya, tidaklah seorang hamba memperbaiki sedekahnya kecuali Allah akan memperbaiki pengganti atas harta yang ditinggalkannya. Hadis riwayat Ibnu Al-Mubarak. Oleh karena itu sahabat, mari kita gunakan bulan ini untuk berbagi dengan yatim, duafa, atau siapa saja yang membutuhkan. Karena setiap harta yang kita sedekahkan tidak akan pernah sia-sia di sisi Allah. Yang keempat, puasa sunnah. Amalan yang keempat ini adalah berpuasa sunnah. Imam Jalaluddin As-Suyuti menyebutkan, rasa syukur kepada Allah bisa ditunjukkan dengan berbagai ibadah, salah satunya dengan berpuasa. Maka berpuasa di bulan Rabiul Awal bisa menjadi bentuk rasa syukur atas lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menukil kutipan dari Imam As-Suyuti, beliau mengatakan, syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala terwujud dengan berbagai jenis ibadah seperti sujud atau sholat sunnah, puasa, sedekah, dan membaca Al-Quran. Dan adakah nikmat yang lebih besar dari nikmat kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang penuh rahmat pada hari itu. Yang kelima adalah mengerjakan berbagai amal kebaikan. Sahabat, amalan terakhir adalah memperbanyak amal kebaikan. Salah satu kisah menarik adalah Abu Lahab, paman Nabi yang kufur. Dikisahkan dalam riwayat, Abu Lahab mendapat keringanan azab setiap hari Senin hanya karena bergembira
dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan memerdekakan budaknya Suwaibah. Jika orang kafir saja mendapat keringanan karena bergembira atas kelahiran Nabi, apalagi kita yang beriman. Tentu lebih besar lagi pahala jika kita mengisi Rabiul Awal dengan amal soleh seperti membaca Al-Quran, berzikir, menolong sesama, dan berbagai amal kebaikan lainnya. Itulah tadi 5 amalan yang akan mendapatkan pahala yang sangat besar, yang bisa kita kerjakan dengan istiqomah di bulan Rabiul Awal dan juga hari-hari seterusnya. Oleh karena itu sahabat, mari kita tanyakan ke dalam hati kita masing-masing, sudahkah kita benar-benar mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apakah cinta itu hanya di lisan atau sudah kita buktikan dengan amal nyata? Rabiul Awal adalah kesempatan emas agar cinta kita tidak hanya sebatas kata, tapi terwujud dalam sholawat, amal soleh, sedekah, puasa, dan membaca sirah beliau. Sahabat Overpedia yang dirahmati Allah, agar kita semakin yakin bahwa amalan di bulan Rabiul Awal adalah bukti cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita simak kisah nyata dari sahabat beliau. Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu adalah sahabat Nabi yang begitu setia. Setelah wafatnya Rasulullah, Bilal merasa hatinya hancur. Ia tidak lagi sanggup mengumandangkan azan karena setiap kali sampai pada kalimat asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah, Bilal menangis terseduh-seduh. Suaranya terputus dan para sahabat pun ikut menangis mendengarnya. Akhirnya Bilal berhenti menjadi muazin karena rasa cintanya yang begitu besar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Bilal meminta izin kepada Abu Bakar As-Siddiq, khalifah yang pertama, untuk tidak lagi menjadi muazin tetap. Lalu ia berangkat ke Syam untuk ikut berjihad. Dalam beberapa riwayat disebutkan, Bilal pernah kembali mengumandangkan azan setelah lama berhenti, yaitu ketika Umar bin Khattab mengunjungi Syam. Ketika itu suara Bilal membuat semua orang yang mendengarnya menangis terseduh-seduh karena kerinduan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kisah Bilal ini justru menunjukkan betapa dalam cintanya seorang sahabat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rindunya membuat ia sulit mengucapkan nama Nabi di dalam azan, karena setiap huruf yang keluar membuat hatinya teringat kepada sosok yang paling dicintainya. Sahabat Overpedia yang dirahmati Allah, kisah Bilal bin Rabah tadi memberikan pelajaran yang begitu dalam bagi kita. Betapa besar cinta para sahabat kepada Rasulullah, sampai-sampai mereka rela menanggung sakit, kehilangan, bahkan tak sanggup menahan tangis hanya karena rindu pada beliau. Sekarang pertanyaannya untuk kita, bagaimana cara kita menunjukkan cinta kepada Rasulullah padahal kita tidak pernah melihatnya? Jawabannya adalah dengan amalan nyata, memperbanyak sholawat, bersedekah, membaca sirah, berpuasa sunnah, dan memperbanyak amal soleh.
Inilah yang bisa menjadi bukti cinta kita di zaman sekarang, agar kelak kita bisa berjumpa dengan Rasulullah di Telaga Al-Kautsar dan mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat. Dan sebelum video ini berakhir, mari kita sama-sama perbanyak sholawat di kolom komentar. Tuliskan doa dan hajat sahabat semua. Insya Allah kita doakan bersama-sama, dan semoga Allah kabulkan doa kita dengan kebaikan. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, share, dan subscribe, agar lebih banyak saudara kita yang bisa ikut mengamalkan kajian-kajian ini. Sekarang mari kita tutup dengan doa bersama. Ya Allah, ya Rabb, jadikanlah bulan Rabiul Awal ini bulan penuh berkah bagi kami. Ya Allah, tumbuhkanlah cinta yang tulus di hati kami kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, izinkan kami selalu bersolawat kepadanya, meneladani akhlaknya, dan istiqomah mengikuti sunnahnya. Ya Allah, lapangkan rezeki kami, panjangkan umur kami dalam kebaikan, sehatkan jasad kami, dan jadikan keluarga kami keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ya Allah, ampuni dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, dan dosa kaum muslimin dan muslimat, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Ya Allah, matikanlah kami dalam keadaan husnul khotimah, dan bangkitkanlah kami kelak bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar kami bisa minum dari telaga beliau dan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.